lulus sekolah, kita disuruh apa? Kerja. Kerja cari apa? Cari uang. Diajari nggak mengelola uang? Enggak. Diajari nggak nyari uang? Enggak. Diajari nggak kecerdasan uang? Enggak. Aneh banget. Itu ilmu sangat penting. Kalau kita mau cerdas secara keuangan, kita harus tahu dua hal ini. Satu namanya pendapatan atau income. Yang kedua namanya spending atau pengeluaran. Sayang orang hanya tahu pendapatan itu satu. Kerja baru dapat uang. Tidak kerja tidak dapat uang. Padahal yang namanya income atau pendapatan ada tiga. Satu, active income. Kerja baru dapat income. Anda mau jadi pengemis, jadi guru, pegawai negeri, mau jadi developer, kontraktor, pedagang, itu active income. Kerja baru dapat income. Kemudian yang kedua adalah namanya passive income. Tidur pun dapat income. Ini yang harus punya. Yang ketiga yang namanya portfolio income. Apa itu portfolio income? Adalah capital gain. Kenaikan harga dari semua aset kita. Kita beli rumah 2 miliar. 10 tahun kemudian jadi 25 miliar. Rumahnya ditidurin, kekayaan kita naik 23 miliar. Itu namanya capital gain. Kenaikan dari seluruh aset kita. Berikutnya, yang namanya passive income ada tiga. Tidur pun dapat income. Caranya, satu, Anda punya paper asset. Dua, punya properti yang menghasilkan sewaan atau bagi hasil. Tiga, bisnis yang jalan tanpa kita. Yang namanya paper asset, deposito menghasilkan bunga. Royalti dari ngarang buku, royalti dari sistem, royalti dari makelar. Kenalkan orang tambang, dapat $2 per ton. Tidur pun dapat terus. Dari saham dapat dividen, itu namanya paper asset. Dari kertas menghasilkan passive income. Properti, sewaan, Anda sewa-sewakan menghasilkan aset. Bagi hasil tanah, kebun jagung, kebun padi, itu namanya tidur pun dapat uang dari sewanya. Yang ketiga, ini namanya bisnis yang jalan tanpa kita. Laundry, yang koin, Indomaret, Alfamart, apapun yang tidur pun dapat uang, bisnis yang tak perlu kita terlibat. Nah, berikutnya ada yang namanya spending. Spending ada 4, pengeluaran. Banyak orang tidak paham. Pengeluaran pertama langsung hilang, namanya konsumtif. Pengeluaran kedua produktif. Pengeluaran ketiga tampak produktif, jebol konsumtif. Yang keempat tampak konsumtif, ternyata produktif. Apa sih pengeluaran yang konsumtif? Keluar langsung hilang, ada 3. Pergi tur, hilang. Makan, hilang. Apapun yang Anda keluar langsung hilang, itu namanya langsung hilang. Pengeluaran yang konsumtif kedua, passive spending. Harus dihindari luar biasa. Cicilan rumah Anda itu passive spending. Cicilan handphone, tagihan listrik setiap bulan. Itu tiap bulan keluar duit. Anda tidur pun keluar duit. Itu namanya passive spending. Langganan Spotify, langganan internet, langganan Netflix. Itu semuanya passive spending. Kemudian yang ketiga, namanya invisible spending. Miskin tanpa Anda tahu. Nomor 1 yang paling parah, inflasi. Duit Anda tergerus daya belinya tanpa Anda tahu. Dulu beli emas 1 gram di tahun 52, 50 rupiah. Hari ini 600.000. Inflasinya itu 10 juta %, Bapak Ibu. Itu invisible spending. Mana invisible spending lagi? Mobil Anda. Mobil itu turunnya enggak karu-karuan. Handphone Anda, iPad Anda, komputer Anda, TV Anda, elektronik Anda, itu invisible spending. Tambah kere karena Anda belinya yang membuat Anda kere. Pengeluaran yang produktif itu apa? Semua pengeluaran yang membuat active income kita naik, passive income kita naik, capital gain kita naik. Pengeluaran apa yang tampaknya produktif tapi sebetulnya konsumtif? Orang bilang, Pak, saya beli motor, gaji saya 4,5 juta. Saya cicilannya 1,5 juta. Kamu beli motor apa? CBR. Wong edan. Lupa untuk kerja, perlu, bukan perlu, kepengen. Kamu CBR uang mukanya berapa? 9,5 juta, cicilannya 1,6, oke. Berapa tahun? 32 bulan. Total berapa? 60 sekian juta cicilannya. Setelah sekian lama, apa yang terjadi? 3 tahun kemudian CBR-nya tinggal 18 juta. Rugi 42 juta. Kalau Anda perlu beli sepeda motor Honda Legend kuno, ngapain CBR? Jangan kebanyakan gaya dulu.
Menurut hukum fisika, gaya sebanding lurus dengan tekanan. Hidup kita kebanyakan tekanan, berarti kita kebanyakan gaya. Bagaimana gaya tanpa tekanan? Gaya tanpa tekanan, apabila Bapak Ibu sabar dulu punya pasif income segede gajah, Anda gaya segede kerbau. Pengeluaran yang tampaknya konsumtif tapi produktif, ada 3. 1, untuk belajar. Begitu Anda dapat pencerahan, hidup Anda berubah bumi dan langit. Yang kedua, bergaul dengan orang-orang yang kaya, orang yang hebat. Kelihatannya keluar, tapi kita mendapatkan something yang luar biasa. Yang ketiga, untuk amal. Kelihatannya kita keluar, kita cannot outgive God. Kita menyumbang, kita akan dapat duit lebih banyak. Inilah pelajaran bagaimana cerdas secara keuangan. Jangan kebanyakan gaya dulu. Lebih baik investasi leher ke atas, investasi yang aman menguntungkan. Cari capital gain, cari yang namanya passive income. Passive income-nya tidur dapat duit segini, gaya segini. Hidup tanpa tekanan. Kalau kita mau sukses, itu kita harus keluar dari zona nyaman. Keluar dari zona nyaman untuk apa? 2 hal. Yang kalau 2 hal ini, 5 tahun yang lalu, Anda belum berubah. Kesuksesan Anda masih biasa-biasa saja. Kalau Anda 5 tahun dari sekarang menuju ke depan, Anda ingin berubah. 2 hal ini yang harus Anda rubah. 1, Anda belajar apa? Yang kedua, Anda bergaul dengan siapa? Kalau Anda belum belajar apa, hidup Anda begitu-begitu saja. Anda belum berubah pergaulannya, Anda begitu-begitu saja. Saya tunjukkan koleksi-koleksi saya ini, buku saya. Buku saya pun hari ini sampai rangkap 3 gitu ya. Jadi depan, belakangnya sudah ada bukunya lagi, jadi depan belakang, atasnya kasih buku lagi, karena sudah tidak cukup. Letak-letakin di bawah-bawah, di gini, saking banyaknya. Betul, sekarang mulai bisa kita belajar pakai YouTube, bisa. Very good, banyak YouTube yang bermanfaat. Kemudian bisa juga ikut seminar, yes. Ikut seminar-seminar yang bermanfaat. Tapi kalau kita terus mencurahkan waktu, uang, tenaga, pikiran untuk investasi leher ke atas, menurut Benjamin Franklin, 1 sen ditaruh di kepala kita, kembali jutaan kali di kantong kita. Jadi saran saya, belajarlah, baik secara tidak langsung, yaitu belajar dari yang namanya buku, dari rekaman video, dari rekaman audio, apalagi kalau sekarang di Jakarta macet. Buat kemacetan itu jadi efektif. Kok bisa efektif? Karena dengarkan CD audio untuk hal-hal yang positif. Jangan nonton YouTube yang aneh-aneh, cari yang benar-benar bermanfaat membuat Anda meningkatkan diri. Jadi benar-benar 2 hal yang paling di-spend manusia tanpa dia sadarin tersia-siakan itu, 1 yang namanya waktu luang, yang kedua adalah kesehatan. Bergaulah dengan orang-orang yang Anda ingin menjadi. Belajarlah dari mereka, bergaulah dengan mereka, pekerjakan mereka. Hidup Anda lebih sukses dan lebih cepat berhasil. Hati-hati memilih teman. Anda berteman dengan siapa? Jadi loh. Contohnya, Anda berteman dengan preman, Anda ikut-ikutan jadi preman. Kemudian Anda berteman dengan orang yang jualan minyak wangi, Anda kecipratan wangi juga. Anda berteman dengan orang yang mempunyai wisdom, Anda ketularan dapat wisdomnya. Anda berteman dengan orang yang hobi balapan, Anda ikut-ikutan balapan. Hati-hati berteman dengan siapa. Jadi untuk itu, pilihlah teman-teman yang membuat Anda maju, yang men-challenge Anda menjadi lebih baik, dan betul-betul membuat Anda jadi lebih positif. Pertanyaannya begini, kalau Anda kepengen kaya, bertemanlah dengan orang-orang yang kaya. Pertanyaannya, caranya bagaimana Pak Tung supaya orang-orang tadi mau berteman dengan kita? Caranya sederhana, jadi kita membuat dia win, baru kita win. Kalau kita bisa menjadi orang yang diperlukan, walaupun kita secara status, secara kekayaan jauh dari orang-orang yang kaya tadi, mereka mau kok berteman dengan kita. Kalau Anda ketemu orang kaya dan minta 4 hal ini, ya orang kayanya ya sedih deh begitu ya. Nggak suka bergaul dengan Anda. Nah, Anda yang minta apa? 1, Anda minta sumbangan. Betul sih orang kaya senang juga Anda minta sumbangan sekali waktu mereka nyumbang. Tapi tiap hari minta sumbangan, tiap ketemu minta sumbangan, itu namanya bukan minta sumbangan, namanya meres itu gitu ya. Jadi yang kedua minta utang, dia tidak seneng gitu ya. Datang minta utang, sekali waktu minta utang dibantu yes. Tapi kalau minta utang terus, sebenarnya Anda ini siapa sih kok minta utang melulu begitu ya. Yang ketiga, yaitu minta kerjaan. Loh, Pak Tung, minta kerjaan nggak boleh toh? Betul, nggak boleh. Karena begini loh, kalau Anda minta pekerjaan sekali bisa, tapi masa Anda datang terus minta kerjaan lagi, minta kerjaan lagi, minta kerjaan lagi. Nah, yang keempat, yang paling parah, sudah sumbangan, utang, kerjaan, datang langsung diminta sekaligus. Ya itu nggak enak. Nah, terus posturnya bagaimana kalau kita mau bergaul dengan orang-orang yang jauh lebih sukses dibanding kita? Jadi posturnya kita datang membantu. Jadi Anda datang membantu. Kalau Anda membantu, Anda dapat kerjaan juga. Pak, boleh saya bantu Pak? Boleh saya bantu di bidang ini Pak? Kalau Anda datang membuat orang lain win di bidang yang dia perlukan,
otomatis mereka senang bergaul dengan Anda. Dan ketika Anda bergaul dengan mereka, Anda membawa manfaat, membawa semangat, energi positif, membawa keceriaan, membawa solusi. Saya perhatikan Pak, saya bantu Pak. Anda tidak hitungan, Anda traktir dia, walaupun income Anda jauh lebih sedikit dari mereka, tapi Anda traktir. Utang budi. Ketika utang budi, lama-lama mereka memberikan Anda peluang, memberikan Anda apa? Ilmu, memberikan Anda apa lagi? Kenalannya. Jadi inilah yang kita dapatkan dari sebetulnya orang-orang yang sukses. Nomor satu, dapat ilmunya, dapat kenalannya. Gitu. Kalau kemudian kita ditawari pekerjaan dan kemudian dikasih hasil, dikasih peluang yang luar biasa, ya tambah jempol-jempol lagi. Jadi saran saya, bergaulah dengan orang-orang yang kita ingin menjadi. Kalau Anda kepingin keluarganya harmonis, bergaulah dengan orang-orang yang keluarganya harmonis. Anda pengen gemuk jadi langsing, bergaulah dari orang-orang yang gemuk jadi langsing. Kalau Anda kepingin kaya, bergaulah dari orang-orang yang tadi yang miskin jadi kaya seperti apa, atau kaya jadi kaya banget seperti apa. Belajarlah dengan mereka, kemudian bekerja samalah dan pekerjakan mereka. Itu akan lebih dahsyat. Semoga bermanfaat. Saya Tung Desa Waringin mengucapkan salam dahsyat.